Siapa sangka juara dunia Dewa Biliar Rizky malah di tempat begini minum teh susu Rp4.000. Putri Ayu, kamu benar-benar terus membuntuti. Kudengar kamu donasikan semua asetmu ke Yayasan Anak Berkebutuhan Khusus Dunia. Sekarang kamu jadi orang miskin. Mending pertimbangkan tawaranku. Nikah denganku, jadi menantu. Nggak mau. Aku yang nikah sama kamu juga bisa. Nggak mau juga. Makasih. Kamu benar-benar keras kepala, keras dan bau. Tapi aku nggak akan menyerah. Aku akan mencari. Adik, angkat kakak mohon. Pulanglah dengan kakak. Waktu kecil, aku sangat ingin punya keluarga, tapi tak punya. Sekarang aku sudah besar, tak butuh lagi. Kakak, pulanglah saja. Adik, keinginan terbesar ibu saat hidup adalah melihatmu pulang. Apa kamu tega biarkan ibu mati tak tenang? Rizky muda. Rizky muda. Ibu, jangan mati. Rizky muda. Jangan nangis. Jangan nangis. Ibu, jangan mati. Baik, demi ibu, aku ikut pulang. Syukurlah. Jika roh ibu melihatnya, pasti sangat senang. Koko, apa itu? Ini milik keluarga kita, daftar Dewa Biliar. Saat ini yang terhebat adalah Arif, anak angkat kita. Kemampuan biliarnya sangat hebat. Oh ya? Iya, dia sangat ahli dalam kalkulasi geometri. Dengan banyak pantulat untuk memasukkan bola. Itu disebut teknik tongkat naga. Di mana? Hebat kan? Sekarang di kota Samudra, tak ada yang bisa melakukannya. Silakan ikut saya, Tuan. Baik. Rekor Arif dipecahkan, mana mungkin? Siapa yang bisa main teknik tongkat naga? Masukkan bola berkali-kali pakai pantulan. Putaran naga sakti. Ternyata ada yang bisa main putaran naga sakti legendaris. Mana mungkin? Pasti Rizky muda pakai mesin buat mainnya. Anak ini sok hebat. Benar-benar seperti naga terbang. Hebat sekali, Arif. Arif, teknik mainmu makin hebat. Semangat ya. Kelak keluarga kita harus andalkanmu. Ya. Wah, bukankah ini adik sok hebat yang tak mau pulang? Belum pernah lihat rumah sebesar ini kan? Kau pasti kakak yang lama hilang, Rizky, kan? Sekarang kau sudah pulang. Baguslah. Halo. Kenapa bau busuk sekali? Bikin pusing saja. Kak, kau bawa dia pulang buat apa?
Siapa yang bisa bawa dia mandi? Bau banget. Malam ini dia tidur di mana? Jangan dekat denganku, biar aku bisa tidur. Mending di kamarku saja, biar aku yang pindah. Lagi pula, di sini kan bukan rumahku. Siapa bilang ini kan rumahmu? Selamanya jadi rumahmu. Tak ada yang boleh ganggu kamarmu. Tak disangka, Arif ini ternyata cowok caper. Aku tak minta tidur di kamarmu. Sengaja buatku dibenci. Takut aku pulang ancam posisimu kan? Kamar bekas orang lain. Aku tak terbiasa. Kap, Tolong carikan aku kamar tamu bersih. baguslah. Cepat pergi mandi sana. Arif, main biliarmu hebat banget. Kapan ajarin aku? Iya, ajarin kami dong. Boleh, kapan saja. Oke. Rizky muda, ayo makan. Ayah di luar negeri. Setelah selesai, dia akan langsung menemuimu. Oke. Arif, kamu gak apa-apa? Kenapa? Parfum Kak Rizky yang ada di bajunya, kayaknya bikin aku alergi. Aku nggak enak badan. Beneran ada wangi parfum. Tapi bajuku ini mereka yang kasih. Pasti Arif ini mau menjebakku. Beneran ada wangi parfum. Kamu mau bunuh Arif ya? Padahal kamu tahu Arif berani mukul aku. Beraninya kau memukulku. Jangan di depanku berani berbuat kasar. Mengerti? Kau pasti tahu Arif alergi parfum. Jadi sengaja pakai parfum di tubuhmu. Dasar kau sangat kejam. Beraninya kau memukul kakak ketigamu. Kau benar-benar orang tak tahu diuntung. Kamaya, kataku dia sangat jahat. Tak boleh dibawa pulang. Sekarang kau lihat sendiri. Kau harusnya percaya. Pasti ada salah paham. Ya, pasti ada salah paham. Aku yakin Kak Rizky bukan orang seperti itu. Kebetulan apanya? Kalau dia tak sengaja mencelakaimu, mati aku tak percaya. Dasar bocah sialan, keluar dari keluarga Rizky. Diam, cepat bawa Arif istirahat. Kak Maya, kalau kau biarkan dia di sini, nanti dia akan hancurkan keluarga kita. Kau akan menyesal. Kak Maya, jangan salahkan Kak Rizky. Aku yang merebut posisi Kak Rizky. Kalau dia marah padaku, Cepat istirahat. Ayo, pergi! Ini bukan ulahku. Iya atau tidak? Aku percaya Rizky muda. Tenanglah. Soal ini, aku pasti akan selidiki. Kak Maya. Kau, akhirnya kau mau panggil aku Kak Maya. Kak Maya, aku bisa lihat. Kau beda dari mereka. Kau orang baik. Pergilah istirahat dulu. Kak Rizky di perkampungan tak bisa minum anggur seenak ini kan? Kenapa? Sekarang tak ada orang. Tak pura-pura lagi. Berani dekat denganku. Soal parfum tak alergi. Cuma pembuka saja. Cuma memberi peringatan. Peringatan untukku? Di mataku, kau cuma sampah tak berguna. Sejujurnya, harta keluarga Rizky ini dengan kemampuanku untuk dapatkannya sangatlah mudah. Tapi semua milik keluarga Rizky itu milikku. Aku tak biarkan siapa pun merebutnya. Termasuk 3 kakak cantikmu itu juga milikku. Mengerti? Kau cari mati. Sudahlah, dasar anak selam. Berani sama saya berlagak. Ku berikan peringatan. Cepat pergi dari keluarga Rizky. Kalau tidak, kau bisa apa? ku buat kau menderita. Cuma kau. Tak percaya? Kita lihat saja. Rizky muda, ini adalah klub biliar keluarga Rizky. Keluarga Rizky punya 2 klub biliar sebesar ini. Kak, ngapain ngomong sama si bodoh soal klub kita? Ngapain sih? Jangan-jangan kakak mau biar dia warisi klub kita. Betul. Serahkan ke sampah ini, tak sampai 3 hari, seluruh klub pasti hancur. Diam! Jangan bicara begitu ke adikmu. Kak Sari,
Kak Lila, kalian tenang saja. Nanti aku bisa ajari Kak Rizky main biliar. Aku juga bisa bantu urus klub ini. Lagi pula, semua milik keluarga Rizky itu milik Kak Rizky. Sih, kenapa harus jadi miliknya saja? Betul. Sampai mati aku tak akan setuju dia warisi harta keluarga. Kalian, Kak Maya, gawat. Hari ini ada master datang. Dia terus menang seharian. Di klub kita, tak ada yang bisa mengalahkannya. Siapa jagoan sehebat itu? Sudah tahu asalnya? Sedang dicari. Bawa kami lihat. Baik. Lebih baik kabari bos kalian. Kalau tak ada orang, tutup saja klub ini. Main begini tak seru. Lihat, bersih meja. Dia bersih meja lagi. Pemain klub Rizky ini tak seberapa. Benar. Kalau terus kalah, klub Rizky ini mungkin sudah tamat. Pemain Rizky ini sampah. Siapa yang mau ikut peringkat? Hak seru. Seluruh keluarga Rizky tak ada jagoan. Seluruh keluarga Rizky. Pemain klub ini cuma sampah. Siapa lagi? Lihat itu, Kota Samudra penuh jagoan. Bahkan di klub kita, pelatih profesional tak tentu menang. Kalau kau yang urus klub, berani? Tak tahu diri. Jagoan menurutmu, di depanku tak pantas melayanku. Kau, jangan dengarkan dia, pamer. Lihat saja. Siapa lagi? Biar aku lawan. Kak Maya, dia tak biasa. Aku buka, boleh? Ternyata Kak Maya. Boleh. Terserah. Kak Maya ini mainnya bertahan. Biar kulihat sehebat apa kau. Aku tahu siapa kau. Kau Bagas, si tangan hantu dari Provinsi Selatan. Bagas hantu dari Provinsi Selatan. Kenapa dia datang buat masalah? Tahu, terlambat. Mulai sekarang, keluarga Rizky akan dihapus dari peringkat Kota Samudra. Hilang. Tenanglah, ada aku dan Kak Rizky. Mereka takkan menang. Buat apa ada dia? Apa dia paham biliar? Arif, kita cuma andalkanmu. Ya, Kenapa keluarga Rizky tak ada satu pun ahli? Kalau tak ada, mungkin nanti peringkat Kota Samudra tak ada lagi nama keluarga Rizky. Kosongkan ke ruang pribadi. Hei, ada apa ini? Boleh nonton gak sih? Betul. Boleh nonton gak sih? kenapa? Kak Maya, jangan-jangan kalah dari bosku? Malu tunjuk muka. Kelab payah ini, meski tak ada yang bisa main, tapi cewek-cewek ini lumayan cantik juga. Jaga bikaramu. Bagas hantu ini sepertinya hebat. Kakak takkan tahan. Bagas hantu, di klub kami, kau menang 80,000 poin. Pergilah sekarang. Poin di peringkat kami bisa aku berikan. Gimana? Kak Maya, pintar juga kau bicara. Poin ini sepertinya kau yang berikan. Ini hasil taruhanku. Mau kami bertiga pergi? Gampang, kalian bertiga temenin kami bertiga tidur semalam, lalu jadi wanita kami. Gimana? Syaratnya gampang kan? Tak tahu malu. Jangan keterlaluan. Bagas hantu, kau sungguh tak mau hargai keluarga Rizky. Rekanku sudah bilang, asal kalian bertiga layani kami dengan baik. Kalau tidak, nggak usah bahas. Karena kau tak tahu diuntung, keluarga Rizky akan buka pertarungan mati. Cuma kalian para preman kecil masih berani di depanku main taruhan nyawa. Asal aku sedikit berusaha, kalian bisa mati. Jangan terlalu sombong. Aku memang sombong. Apa yang bisa kau lakukan? Kenapa? Takut ya? Tadi bukan bilang mau pakai poin keluarga Rizky buat taruhan nyawa. Kau tak berani? Jangan banyak ngomong. Kami keluarga Rizky setuju. Kau mau main gimana? Aturan ini kalian yang tentukan.
aku ikut saja. Teknik tongkat naga Arif adalah yang terbaik keluarga Rizky. Baik, kalau begitu di meja biliar kita buat garis penghalang. Siapa yang memukul bola dengan kelengkungan lebih besar dan memasukkannya ke lubang, dialah pemenangnya. Arif, kita andalkanmu. Arif ini, keahliannya teknik tongkat naga cuma cocok untuk kelengkungan kecil. Bagas hantu ini jauh lebih serba bisa. Kalau Bagas hantu yang memimpin, kakak, Jangan. Kau ini sampah. Kau tak berhak bicara. Diam. Kak Rizky, keluarga Rizky paling jago teknik tongkat naga. Asal kami yang mulai duluan, aku pasti bisa mengalahkannya. Boleh. Itu keahlianmu ya. Kalian yang mulai duluan. Kalau aku kalah, poin yang baru ku menangkan, ku kembalikan padamu. Kalau kalian kalah, klub keluarga Rizky kalian, termasuk poin keluarga Rizky kalian, jadi milikku. Kenapa? Kalian kalah cuma pergi begitu saja. Kalau kami kalah, harus serahkan klub dan poin padamu. Kami memenangkan semua poin keluarga Rizky. Dan klub keluarga Rizky apa bedanya dengan memenangkan keluarga Rizky? Kau, cantik manis, tenang. Nanti kakak hibur kamu baik-baik. Sah-sah mesuk. Berani atau tidak? Baik. Kakak, tenang saja. Ada aku akan lindungi keluarga Rizky. Lihat itu, Arif sangat bertanggung jawab. Kau ini sampah. Cuma bisa lihat kami ditindas. Entah siapa adik kandung kami. Benar, dia cuma orang yang numpang hidup. Berharap padanya, klub Rizky kita pasti sudah diserahkan. Tenang, Kak. Aku bisa urus dia. Bagas hantu, hari ini ku beri kau pelajaran cara bermain biliar. Oh iya? Aku malah penasaran. Bintang keluarga Rizky sebenarnya sehebat apa kemampuannya? Lihat baik-baik. Inilah kekuatan keluarga. Arif, hebat. Aku tahu Arif pasti bisa. lengkungan ini belum tentu menang. Dasar pecundang, tahu apa itu teknik tongkat naga? Teknik ini biar kau main seumur hidup, takkan bisa. Betul. Tak jago sendiri tak apa. Masih berani ngomongin orang. Percaya atau tidak? Sudah, jangan debat. Bagas hantu, kau kalah. Aku kalah. Memangnya apa? Apa kau bisa dari jarak lebih jauh membelokkan bola? Di kota Samudra, tak ada yang bisa mengalahkan teknik tongkat naga Arif. Padahal kalian ini keluarga biliar, tak tahu apa-apa. Lengkungan ini hebat. Biar kulihatkan kemampuanku. Ini tidak mungkin. Inilah teknik yang hilang. Teknik tongkat Taiji. Buka matamu yang buta. Siapa yang lebih melengkung? Kalian kalah. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kalian kalah. Cepat serahkan surat tanah klubnya. Gimana ini? Klub ini kan bisnis inti keluarga Rizky. Kalau klubnya hilang, keluarga Rizky juga hancur. Iya, kalau ayah tahu, pasti dia akan menghukum kita. Kak, gimana ini? Gimana? Kak Maya, ngomong dong. Kamu mau ngelak? Mau taruhan lagi? Ku beri satu kesempatan lagi. Apa maksudmu? Kak Maya, asal kamu taruhkan diri temani aku beberapa bulan, ku beri satu kesempatan. Gimana? Kalian Bagas keterlaluan. Berani berniat buruk pada kakak. Jadi memaksaku bertindak. Tapi dua saudari lain mulutnya nyinyir. Aku tak mau bantu keluarga Rizky. Kenapa? Tak mau? Tak usah dipaksa. Kalau begitu, bawa surat tanah klub keluarga Rizky. Baik, aku setuju. Kak, tak apa. Aku tahu batasnya. Kan? Lomba apa? Aku tak masalah. Kalian tentukan. Jalur pukulan Bagas sulit ditebak. Makin rumit, makin susah menang. Lomba pantulan saja. Pukul bola, satu pantulan. Setelah memantul, yang paling dekat garis pemukul menang.
Kalau melewati garis pemukul, itu kalah. Seperti yang kamu mau. Aku harus kagum keberanian Kak Maya. Berani melawanku pada pantulan dasar ini. Sekarang aku tak sabar melihat bagaimana kau tunduk padaku. Tak tahu malu, tak tahu malu. Kak, biar aku saja. Arif, tenang. Meski kemampuan dan bakatku kalah darimu, tapi aku latihan dasar sejak kecil. Serangan pantul ini sudah 20 tahun kulatih. Aku takkan kalah dari siapapun. Kamu wanita, kamu duluan. Baik. Kak, jangan begitu. Tongkat turun 2 mm. Gaya sedap. Kalau begitu, bola putih akan berhenti tepat di garis awal. Ini cara pasti menang. Apa bocah ini jagoan tersembunyi keluarga Rizky? Rifki, diam kau. Jangan bikin kacau. Kau pasti sekongkol dengan mereka. Berani ajari kakak main. Kau pasti sengaja buat kakak terganggu dan kalah. Kalian tahu apa? Aku sedang bantu keluarga. Kak, percayalah. Rizky tak paham biliar. Mana mungkin aku... Rizky, tenang. Kakak tahu apa yang harus kulakukan. Kak, jangan! Dia! Diam, jangan ganggu kakak. Sepertinya hanya dia di sini yang perhatikan trik kecilku. Bocah ini bukan orang biasa. Kok bisa? Jelas gaya yang kupakai lebih lemah dari tadi. Kok bisa melewati garis awal? Kak Maya, bola putihmu melewati garis. Tunggu sebentar. Saat ku belok bola, tak melewati garis awal. Kau pasti kalah. Kita kalah lagi. Bocah, bakatmu sia-sia di sini. Mending ikut aku. Kalian sekongkol. Oh, berarti sakitmu. Kita baru pertama ketemu. Mana mungkin aku sekongkol dengannya? Kak Maya, sesuai janji, kau kalah, kau harus menebusnya sebulan. Kawan-kawan, tangkap dia. Aku akan ajari dia cara main biliar. Jangan konyol. Jangan bawa kakak. Cepat pergi. Bagas, kita bisa serahkan ruang biliar. Tapi jangan sentuh kakak. Kenapa? Kalah tak mau ngaku. Putri Maya, kamu juga mau begitu? Kalau memang begitu, aku akan cari kota samudera Pak Tua Dinata untuk mengadili. Berani kalian melanggar aturan dunia biliar, kalian pasti tak mau berada di dunia biliar. Kawai, dibanding kehilangan reputasi dunia biliar kota Samudra, Pak Dinata pasti memihak mereka. Kawai, Kalian diam saja. Aku ikut kalian. Itu dong. Tenang saja. Aku akan baik padamu. Tunggu! Rizky muda, tak ada cara. Ini aturan dunia biliar. Benar, dasar pekundang mau rusak aturan dunia biliar kota Samudra. Pergi sana, jangan bikin kacau. Kak, kita belum kalah. Karena taruhan ini tak sah. Kau fikir kau siapa? Kau bilang tak sah, tak sah. Kalau ku bilang tak sah karena meja biliar ini. Tak rata. Menurut aturan biliar, kalau meja bermasalah, pertandingan batal. Meja ini benar tak rata. Syukurlah. Ternyata Pak Akas yang curang, makanya bolaku di saat terakhir melewati garis. Rizky muda bisa menyadarinya. Apa dia benar-benar jenius tersembunyi? Muncul orang tak diundang, pertandingan hari ini menarik. Sekarang giliran aku melawanmu. Sekarang giliranku melawanmu. Melawanku? Kau pantas. Benar, Rizky cuma sampah dari perkampungan. Jangan bikin kacau. Arif saja kalah darinya, masih mau main. Minggir sana kau. Kau mau kita makin menderita. Dasar kalian bodoh, belum sadar juga. Rizky muda itu jagoan sejati. Kalian semua diam. Kak, dia akan bawa kita hancur. Ku bilang diam, minggir sana kau. Kak, kamu terlalu memanjakan Rizky. Kamu akan menyesal. Kak Rizky, kali ini semua bergantung padamu. Rizky, oh Rizky, biar kau maju.
Kulihat bagaimana kau memalukan diri. Rizky muda, kita andalkanmu. Kenapa? Takut? Nggak berani melawanku? Bocah sialan! Beraninya kau sombong! Beraninya tanya bosku, berani main atau enggak? Waktu bos kami main, kau masih pakai celana baja. Dasar kalian berdua sialan. Apa kalian berhak bicara di sini? Beraninya kau memakiku? Memang kenapa kalau aku memakimu? Kalian berdua sialan. Kalau tak terima, ayo beradu dengan aku. Kalau kalian menang, aku akan berlutut panggil kalian kakek. Kalau kalian kalah, kalian harus berlutut sujud minta maaf padaku. Bocah, kau terlalu sombong. Aku melawanmu. Kau mau main apa? Aku mau lawan. Mau taruhan apa? Apa pun boleh. Aku takkan kalah. Tapi taruhannya harus diubah. Aku tak bisa taruhkan kakakku. Baik, aku taruhkan poin keluarga Rizky dan klub biliar ini. Taruhanmu apa? Nyawa ke. Cih, kita butuh nyawa sampah seperti kau buat apa? Betul. Adik, aku tak izinkan kau taruhkan nyawa. Kak, tenang. Aku tahu batasnya. Temanku benar. Nyawa sampahmu apa gunanya? Karena tak berani taruhkan kakakmu. Pakailah sisa 2 kakakmu. Lagi pula hubungan kalian tidak begitu baik. Tidak, aku tak setuju. Baiklah, karena kau sangat suka 2 tukang gosip ini, taruhkan mereka. Kak! Diam kalian. Aku percaya Rizky muda. Karena kakak percaya Kak Rizky, aku dukung keputusan kakak. Baguslah. Ini yang kuinginkan. Tunggu Rizky kehilangan 2 kakak bodohku. Pas sekali kurang orang bagi sisa harta keluarga Rizky. Rizky muda, kami andalkanmu. Kak, tenang. Sampah ini takkan bisa kalahkan aku. Karena kau cari mati, mana mungkin aku tak menuruti? Bos, tak seru main begini. Mending kita tambah taruhannya, gimana? Betul! Okey. Kalau gitu, tambah taruhan. Kau berani? Aku tak masalah. Nanti kalau kalian kalah, jangan nangis dan ingkar. Okey, kalau aku menang, kau patahkan jari telunjukmu. Lalu sujud 3 kali padaku. Berani? Boleh. Kalau kalian kalah, aku mau kalian bertiga di depan klub biliar keluarga Rizky berlutut 3 hari 3 malam. Lalu beritahu semua pelanggan, ini adalah akibatnya di klub biliar keluarga Rizky kalau buat onar. Okey. Mari, mulai. Rizky muda, kau yakin tak masalah? Tenang. Siapa bocah ini sebenarnya? Aku harus pelan-pelan uji kemampuannya. Sekarang, aturannya berubah. 2 dari 3. Kita di babak pertama masih main bang. Boleh, tapi ganti meja. Mejanya sudah diganti. Kalian bisa mulai. Aku duluan. Lewat. Rizky, kau pasti kalah. Hebat! Iya bos, ku sebut kau Master Biliar Kota Samudra nomor 1. Bocah, kau kalah. Ulahmu sendiri, nasibmu buruk. Kak, kan ku bilang, jangan percaya dia. Gini kan, aku dan Kak Sari tamat. Semua salahmu, bodoh. Ngotot lawan Bagas Hantu. Kau bikin kita celaka. Kak Rizky nggak sengaja. Kak Sari, Kak Lila, jangan salahin dia. Aku yakin Kak Rizky pasti sedih banget. Rizky muda, kakak nggak salahin kamu. Yang salah, cuma nasib kita yang buruk. Kak, aku belum mulai. Kok bisa kalah? Bocah, kau buta ya? Bola bosku, udah di garis. Cepat menyerah. Kayaknya kau nggak mau menyerah ya. Kenapa? Takut? Nggak berani lawan aku? Bocah, ngomong apa? Ku bilang takut, nggak berani lawan aku. Bocah, nggak bisa main cuma ngomong. Baiknya sadar diri. Menyerahlah sekarang. Di babak berikutnya, aku bisa berlembut sedikit. Kalau enggak, ku buat kau tak arti dari kejam. Rizky, cepat minta maaf ke Bagas Hantu. Iya, jangan sok hebat. Cepat menyerah di babak ini. Harapan cuma ada kalau Arif main di babak berikutnya. Ku bilang, aku belum mulai. Jadi, kau takut? Bocah, ku harap setelah main, mulutmu masih keras.
Mana mungkin? Apa? Mana mungkin? Mana mungkin? Mana mungkin Rizky punya skill sehebat ini? Kita menang. Bola Rizky Muda tak melewati garis, tapi bola putih Bagas melewati garis. Kalian curang. Mana curangnya? Meski bola putihku masih jauh dari garis, tapi bola putih kalian melewati garis. Sesuai aturan biliar, kalian langsung kalah. Jelas kau curang. Tadi bola bos kami jelas di garis. Pak Divito, aturan dunia biliar, buktikan dengan kemampuan. Tanya Bagas hantu, apa aku melanggar? Apa ini dihitung atau tidak? Set ini memang tak ada pelanggaran. Tapi, usai kau pakai trik ini, aku akan lebih waspada. Kau takkan ada kesempatan curang lagi. Iya kak, Rizky cuma beruntung. Cuma modal tenaga besar kan? Cuma orang awam seperti dia, cuma keberuntungan pemula. Kak, biar Arif yang main di set berikutnya. Rizky tak bisa. Yeah. Rizky Muda, keberuntungan atau tidak, kita lanjut dan lihat saja. Aku akan pakai hasilnya untuk menampar muka kalian yang meragukan kemampuanku. Baik, set ini aku kalah. Bos, lanjut. Set kedua, kita adu pukulan. Masih. Rizky Muda tak bisa. Bola melengkungnya sangat hebat. Jangan lawan dia. Buka. Berani, men? Tenanglah. Aku tahu batasanku. Bagas hantu, jangan banyak ngomong. Ayo, mulai. Kau yang cari mati. Bocah, lihat baik-baik. Minggir. Bos Carol. Jurus tadi, teknik tongkat taiji di dunia biliar. Tak sampai 3 orang yang bisa. Bocah, kamu kalah. Dasar bodoh. Jelas dia bisa pukul bola melingkar 360 derajat. Masih mau saingi dia. Apa maksudmu? Kalau hebat, mau coba? Aku? Kamu bercanda. Kalau tak bisa, tutup mulutmu. Kamu? Kak, lihat dia. Tia. Kak Rizky, semangat. Kamu pasti bisa. Pergi sana. Diam sana. Apa dia juga bisa teknik tongkat taiji? Mustahil. Boka, bosku sudah pukul batas maksimal bola ini. Kalau tak sanggup, segera menyerah. Jangan di sini buang waktu kita. Betul, jangan cari perhatian, buang waktu. Siapa bilang ini adalah batas maksimal bola ini? Belum main biliar, kau lihatku bagai katak dalam sumur, melihat bulan di langit. Jika kau main biliar, kau lihatku bagai semut. Bagaimana mungkin? Putaran naga sakti di dunia ini. Ternyata ada yang bisa pukul jurus hilang ratusan tahun. Putaran naga sakti. Ternyata rekor pola di rumah benar-benar Rizky Muda yang buat. Ini siapa sebenarnya orang ini? Bukannya dia dari perkampungan kumuh? Bola putihmu keluar. Paling-paling ini cuma imbang. Kenapa bisa imbang? Janjinya 3 babak 2 menang. Kami sudah menang 2 babak. Babak ketiga ini nggak usah main. Betul. Cepat, ambil tongkat rusa kalian dan minggat. Klub Rizky, kami nggak terima kalian. Benar. Bola putih nggak boleh keluar. Ini aturannya. Kalian melanggar aturan. Bos kami anggap ini imbang. Itu sudah sangat baik padamu. Nggak mau repot-repot. Ngerti? Betul. Kalau nggak mau main, kami pergi. Kurang. Tak tahu malu. Oke, ya sudah, imbang. Babak selanjutnya main apa? Rizky Muda, kakak, tenang saja. Asal di meja ini, main apapun, dia tak akan menang. Katakan, babak selanjutnya main apa? Mainnya gimana? Babak ketiga, kita main formasi sungai panjang. 9 bola. Yang selesai dengan waktu tercepat, dia menang. Jangan Rizky Muda, dia pemegang rekor dunia formasi sungai panjang. Kamu takkan menang. Kak Rizky, kalau nggak bisa, lupakan saja. Kita bisa ganti mainan. Benar. Kenapa selalu main yang dia kuasai? Main formasi sungai panjang. Kalau tak berani, cepat menyerah. Betul. Bukannya kau bilang main apapun boleh. Mau mungkiri janji. Rizky Muda, jangan terpancing.
Okey, seperti katamu, main formasi Sungai Panjang. Berani kau! Formasi Sungai Panjangku, rekor pukulannya paling cepat di dunia. Bahkan Dewa Biliar tak bisa pecahkan. Biar ku tunjukkan padamu apa itu kejam. Ini cuma yang paling mudah. Formasi Sungai Panjang. Dulu aku cuma malas menantang publik. Kau fikir aku tak bisa pecahkan rekornya? Jangan banyak omong, cepat mulai. Biar aku. Bos! Bos! 78 detik. Pecah rekor lagi. Ya, bos. Kau hebat banget. Boka, kau kalah. Salahkan hanya nasib buruk. Kemampuanku naik. Kak, kan ku bilang, jangan percaya dia. Gini kan, kalah lagi. Diam. Tak apa Rizky muda. Kamu sudah hebat. Jangan salahkan diri. Iya, Kak Rizky. Kamu sudah berusaha. Cuma nasib kita buruk. Diam. Kak, aku belum main. Ku bisa kalah. Masih belum nyerah. Ini rekor dunia loh. Bisa pecahkan? Iya, Kak Rizky. Cuma gagal sekali. Bukan masalah besar. Boka, buka matamu lebar-lebar. Bosku sudah pecahkan rekor dunia. Cepatlah menyerah. Kulihat kau lagi. Wotot sampai kena. Kenapa? Bukannya cuma rekor dunia. Kau bisa pecahkan. Masa aku tak bisa? Hahaha. Dia nggak mungkin beneran ngarep gitu kan. Bocah, rekor dunia. Jangankan pecahkan. Mau mendekatinya pun kau takkan bisa. Terus kalau aku pecahkan? Karena kau suka buat sensasi. Akan kuberi kau satu kesempatan. Kuharap nanti kau tak terlalu minder. Kak, dia lagi ngapain? Jangan-jangan formasi Sungai Panjang mau diacak. Hei, bodoh. Di formasi Sungai Panjang, bola putih setelah pukul 1 bola, tak boleh langsung kena bola lain. Kalau enggak, langsung kalah. Kak, aturan mainnya saja dia nggak tahu. Ini kan minta kalah. Hari ini, biar kalian lihat sendiri. Apa itu formasi Sungai Panjang yang paling benar. Tati, Apa? Kita menang. Siapa sebenarnya Rizky ini? Nanti di keluarga Rizky gimana nasibku? ini. Rizky muda, kamu hebat. Bagas hantu, kamu kalah. Menurut taruhan, kamu harus berlutut di luar klub biliar keluarga Rizky selama 3 hari 3 malam. Kau! Siapa kau sebenarnya? Siapa aku? Gak penting. Yang penting, terima saja kekalahannya. Okey. Hari ini kami mengaku kalah. Kami bersedia kembalikan hall biliarnya dan beri 10 miliar rupiah sebagai ganti rugi. Soal ini kita akhiri. Bagaimana? Mimpi. Nggak mungkin. Tunggu. Kami setuju. Arif, Kak. Seingatku, di balik Bagas Hantu ada keluarga Satria. Kita tak boleh menyinggung mereka. Rizky muda, menurutmu? Soal ini sepertinya tak semudah itu. Aku akan lihat dulu. Kak, gimana mau beresin? Aku ikut aja. Selain ganti rugi 10 miliar, aku mau kalian bertiga sekarang dengan sungguh akui salah dan minta maaf. Sekarang, minta maaf. Minta maaf. Maaf. Uangnya sama hari lagi akan kuberi. Bocah, jangan sombong. Drama baru mulai. Pergi. Kalau tak pergi, kupatahkan lenganmu. Ayo. Rizky muda, untung ada kamu. Tak disangka kamu ternyata punya skill biliar sehebat ini. Kamu kakakku. Tentu aku harus melindungimu. Kalian berdua, cepat minta maaf ke Rizky muda.
Maaf. Rizky muda, kakak kedua dan ketiga belum akrab denganmu. Mereka itu baik kok. Kita kan bersaudara. Nanti kalian harus lebih akrab. Oke. Lebih akrab. Lebih akrab. Kak Rizky. Arif, kamu ngapain? Kak. Kamu sembunyiin apa? Gak ada. Ini. Aduh. Yang foto dia mandi diam-diam. Kak, Rizky diam-diam foto Kak Sari mandi. Ini buktinya. Benarkah? Kakak yang membesarkanku. Kakak tak kenal aku? Mana mungkin aku orang kotor begini? Maksudmu orang kotor itu, Rizky? Aku tak menyangka Rizky begitu. Tapi buktinya di tangan kakak. Kak, Rizky yang lakuin. Kenapa kakak mukul aku? Kau pikir keluarga Rizky bodoh? Kak, apa maksud kakak? Sejak hari pertama Rizky muda datang, kau sengaja semprotkan parfum padanya untuk menjebaknya. Benar kan? Kak, aku tak tahu maksud kakak. Tak paham. Lalu ini. Mustahil. Kok kakak punya dokumen ini? Sejak kau memohon untuk Bagas, aku sudah curiga padamu. Kau bertemu dengannya kan? Belasan tahun ini, keluarga Rizky baik padamu. Kenapa kau bersekongkol dengan orang luar untuk menjebak kami? Kak, dengarkan aku. Diam, dasar kau lebih hina dari binatang. Tak pantas memanggilku kakak. Jadi apapun ucapanku, tak ada gunanya kan? Benar, aku memang lebih hina dari babi dan anjing. Bagas hantu itu sengaja aku carikan untuk menjatuhkan keluarga Rizky. Aku akan memanfaatkan saat si tua itu tidak ada, agar keluarga Rizky bangkrut. Kenapa? Apa untungnya bagimu? Begitu keluarga Rizky bangkrut, kalian bertiga tak punya jalan keluar, pasti akan berpihak padaku. Nanti kakak kedua dan kakak ketiga... Kakak, kenapa tak bisa ikuti kakak kedua dan ketiga jadi orang bodoh? Saat kau tersesat, turuti saja aku dan masuk ke pelukanku. Kan lebih baik? Kenapa harus bongkar semua? Kau mau apa? Aku mau apa? Sekarang kau tahu semuanya. Tentu saja buat kau tutup mulut. Lepaskan aku! Kau yang memaksaku! Kau! Kak! Jangan menakutiku! Rizky muda, semua ulah Arif brengsek itu bersekongkol dengan Bagas hantu untuk merebut harta kita. Dan juga ingin menguasai kita bertiga. Kumohon, jangan bicara lagi. Aku segera telepon 120. Rizky muda, baru saja kau datang. Sudah banyak menderita. Kakak mohon, lindungi keluarga ini. Lindungi adik kedua dan ketiga. Tidak. Kak! Arif? Kak, Rizky dia. Arif? Rizky pecunda itu ngapain lagi? Itu kakak loh. Rizky brengsek itu. Dia. Ada apa sebenarnya? Lepaskan kakak! Lepaskan kakak! Kakak!
Kakak jadi begini? Tadi pagi kakak masih baik-baik, kenapa bisa begini? Rizky yang membunuh kakak. Saat aku baru masuk, aku lihat Rizky mau mencelakai kakak. Aku mendorongnya. Dia memukul kepalaku pakai vas. Rizky! Dasar kau! Beraninya kau bunuh kakak! Harusnya kami tak mengizinkanmu kembali. Kubunuh kau! Kau harus mati! Rizky! Kau bunuh kakak! Sekarang berani pukul kami! Dasar pembunuh! Kau takkan mati tenang! Rizky! Keluarga Rizky baik padamu. Sejak kau kembali, kau menikmati kemewahan. Tak kusangka kau bersekongkol dengan Bagas Hantu untuk merebut harta keluarga Rizky. Sebagai adik kakak, aku takkan melepaskanmu. Kau pikir aku, Rizky ini pengecut? Kau pikir Rizky ini pengecut? Kau bunuh kakakku. Malah balikkan fakta untuk menghinaku. Hari ini, kau harus bayar. Rizky, kau bunuh kakak! Sekarang mau bunuh Arif. Cepat kemari, cepat. Maju, tangkap dia! Bukannya tadi kau hebat, ha? Ayo! Pikir aku mau jelaskan pada dua orang bodoh ini, ya? Rizky, berhentilah! Apa kau mau bunuh seluruh keluarga kita? Kakakku sudah mati. Aku tak perlu jelaskan padamu. Kalau kalian tak minggir, jangan salahkan aku. Arif, lari! Kita ini kan kakak kandungmu. Haruskah kau tega pada keluarga Rizky? Sejak kau kembali, kau dapat segalanya. Kau malah balas dendam. Dasar tak tahu diuntung. Rizky, jangan konyol. Bukannya kau suka sembunyi di balik wanita, main licik? Kau cari mati! Ayah, Rizky sudah gila. Dia bunuh kakak. Sekarang mau bunuhku. Rizky itu gila. Apa? Maya, kakak sudah mati. Kakak dibunuh si gila ini. Maya. Ini? Ayah baru pergi beberapa hari. Kok keluarga jadi begini? Ayah, Rizky yang bunuh kakak. Ayah harus balas dendam. Arif yang bunuh kakak. Percaya atau tidak? Malas ngomong sama kalian. Dasar tak tahu diuntung. Jangan asal fitnah. Aku tak punya alasan bunuh kakak. Rizky, saksi dan bukti ada. Kau masih mau berjali sampai kapan? Kalian semua diam! Diam kalian semua! Kalian selalu bilang Rizky muda bunuh Maya. Siapa yang lihat langsung? Kami baru pulang. Arif panik bawa kami ke kamar. Kami lihat semua. Itu Rizky. Rizky muda bilang Arif yang bunuh Maya. Kenapa kalian malah percaya Rizky muda bunuh Maya dan tak percaya Arif yang bunuh Maya? Tak kusangka ayah tak seperti kakak kedua dan ketiga percaya Arif. Ayah, kenapa ayah tak percaya padaku? Semua keluarga tahu aku paling dekat dengan kakak pertama. Aku tak punya alasan untuk membunuhnya. Benar, Arif hubungannya dengan kami bertiga sangat baik. Mana mungkin? Pasti Rizky cemburu pada Arif. Dia bersekongkol dengan orang luar untuk merebut harta, lalu memfitnah Arif. Cukup. Semua keluargaku percaya siapapun, itu akan menyakitkan yang lain. Aku tak bisa hanya percaya ucapan kalian dan memutuskan. Tak tangkap pembunuh. Aku bersalah pada Maya. Siapa pembunuhnya? Harus ada bukti. Roh kakak pertama pasti tak ingin melihat keluarga Rizky karena kematiannya jadi hancur. Karena ayah bertindak adil, aku harus rasional. Baik, biar fakta yang bicara. Faktanya, Rizky, kau membunuh kakak pertama. Kau bersekongkol dengan Bagas Hantu untuk merebut harta. Tapi kakak pertama tahu. Kakak pertama masuk kamar untuk menegurmu. Kau ambil kesempatan membunuhnya. Hebat maling, teriak Kak Rizky, Ayu tak telat kan? Kak Rizky, Ayu tidak telat kan? Putri Ayu, kutsu kakek Ayu?
Orang terkaya kota Samudra. Kok dia kenal Rizky? Mona, Ayu, anda ke sini? Aku ke keluarga Rizky atas permintaan Kak Rizky untuk selidiki Arif dan transaksinya dengan Bagas Hantu. Tak disangka, Arif ternyata ingin jadi pemimpin keluarga Rizky. Sepertinya juga ingin memikat dua wanita cantik keluarga Rizky. Ayah, ini semua rencana Rizky. Lihat, wanita ini disuruh Mas Rizky. Jangan percaya. Dasar jalang, kau memfitnahku. Arif, Ti sudah di sini. Apa lagi yang mau kau katakan? Arif, sia-sia kami percaya padamu. Kau bersekongkol dengan orang luar, menghancurkan keluarga sendiri. Dasar lebih kejam dari binatang. Itu kau. Kau yang membunuh kakak. Dasar binatang. Sekali, kukira kau cuma sampah dari perkampungan. Sepertinya aku meremehkanmu. Wajah aslimu akhirnya terungkap. Wajah aslimu akhirnya terungkap. Hatimu kok begitu kejam? Kenapa kau bunuh kakak? Dia pantas mati. Siapa suruh dia ingkar? Berani menyelidikiku. Suruh saja harta serahkan padaku. Kan sudah selesai. Arif, tak kusangka. Kita semua ditipu si keparat sepertimu. Kau yang membunuh kakak. Dasar keparat. Kau ini... Keparat yang tidak tahu diuntung. Belasan tahun. Makan, baju, barang. Di keluarga Rizky. Semua yang terbaik untukmu. Aku bahkan anggap kau anak kandung dan membesarkanmu. Begini kau balas keluarga Rizky. Kutanya, apa salah keluarga Rizky padamu? Anak kandung? Kalau kau sungguh anggap aku anak kandung, kau takkan membawa keparat ini kembali. Rizky muda itu anak kandungku. Apa demi kau? Aku harus lepaskan darah dagingku sendiri. Ayah, jangan buang-buang waktu dengan keparat ini. Cepat lapor polisi, suruh tangkap dia. Penewa, tangkap dia! Cuma mereka ini mau tangkap aku. Kakakku, Bang Fajar, sudah lama mencariku dan ajari aku bela diri. Kalian pikir aku cuma mau keluarga Rizky? Yang ku cari itu kakak kedua dan kakak ketiga. Arif! Dasar keparat! Apa kau sadar apa yang kau katakan? Tak kusangka. Hatimu begitu kejam. Demi 3 saudari Rizky, aku berlatih keras sejak kecil. Kalian tak tahu apa yang kualami. Bukan karena keparat sepertimu, aku sudah lama miliki 3 saudari Rizky. Keparat! Kau cuma keparat! Cuma dengan mereka ini mau menangkapku? Hari ini aku mau pergi. Siapa yang bisa menang? Rizky, kau juga tak terkecuali. Oh ya? Kalau bukan demi menyamar, kau takkan selamat hari ini. Di mataku, kau bukan apa-apa. Mati! Dasar brengsek! Kau memaksaku pakai jurus. Kalau kemampuanmu cuma segini, itu tak cukup. Hebat sekali teknik kontrol bolanya. Benar. Sepertinya selama ini kesalahpahaman kita pada Rizky terlalu dalam. Sial, kau hebat. Mau kabur? Kau! Berani sentuh orang keluarga Fajar. Cari mati. Kak Rizky, kamu tak apa-apa? Gak apa-apa. Fajar dari Kota Biru. Kok dia di sini? Fajar, dia hebat. Dia itu bintang biliar 9 bola. Sifatnya sangat kejam. Dengan teknik tangan awan, tak cuma main hebat, berkelahi juga tak kalah. Kak, akhirnya datang juga. Binatang ini tadi hampir membunuhku. Kau anak kecil yang tak tahu diri. Berani lukai adikku. Hari ini, kalau kau mau berlutut, patahkan kedua lenganmu. Aku bisa terima maafmu. Tadi kau hebat kan? Lanjutlah. Lihat, bolamu cepat atau kami lebih banyak. Aku bilang berlutut minta maaf. Patahkan lenganmu. Kau tuli? Baik. Tak mau bicara? Okey. Aku hitung sampai 3. Kalau kau belum berlutut minta. Di villa ini, semua orang takkan bisa pergi hidup-hidup. Fajar, aku pewaris keluarga Ayu. Kau
Kau mau bunuh aku juga? Kau Putri Ayu dari keluarga Ayu, kan? Okey, kau boleh pergi. Tapi, kau harus pergi sendirian. Mustahil. Rizky priaku. Kalau kau berani menyentuhnya, kau melawan keluarga Ayu. Ayu kecil. Jangan tekan aku pakai keluarga Ayu. Dengar ya, Rizky berani lukai adikku. Hari ini dia harus mati. Kalau kau tak mau mati, pergi sana. Aku bisa melepaskanmu. Kalau kau tak tahu diri, aku tak keberatan. Di vila ini ada korban mati lagi, pewaris keluarga Ayu. Kau, bocah, ku bilang berlutut, patahkan lenganmu. Kau tuli? Kau tuli. Berlutut. Jangan keterlaluan. Apa kau berhak bicara? Rizky itu anakku. Hadapi aku saja. Tua bangka. Kau pikir kau siapa? Hadapi kau? Arif, jangan keterlaluan. Setidaknya ayahku yang membesarkanmu. Kau bertindak begini. Apa kau masih manusia? Rizky, aku beri kesempatan terakhir. Berlutut. Yang bisa buatku berlutut belum lahir. Beraninya kau mau mati ya? Kukabulkan. Bawa orang sedikit mau lawan tuan muda ini. Jangan kira kau sendiri bisa buat onar. Serang! Awas! Sampah. Rizky, cepat Mira atau ku bunuh dia. Kalau tak mau wanitamu mati, cepat hentikan. Rizky, kuakui kau hebat. Tapi hari ini, kau kalah. Jangan coba melempar bola. Lihat mana yang lebih cepat, bolamu atau tanganku. Tak tahu malu. Kak, cepat jatuh Rizky. Kalau dia berani melawan, ku bunuh wanitanya. Baik. Rizky, masih berani melawan? Rizky, ingat ini. Kau yang membunuh wanitamu. Bunuh saja. Lebih baik bunuh mereka semua. Kalau aku memohon atau berkedip, anggap Arif menang. Kalau aku, Rizky, berkedip atau mohon ampun, kau menang Arif. Apa dia tak takut? Sudahlah, kau pikir aku tak berani membunuhnya? Tentu, aku yakin kau berani membunuhnya. Tapi, aku tak akan patahkan kedua lenganku, biar orang di rumah mewah ini dipermalukanmu. Benar, daripada kita mati bersama, lebih baik tunggu Kak Rizky balaskan dendamku. Kau pikir trik Sandra ini bisa buatku? Dengar ya, kalau kau berani bunuh salah satu dari kami, kita mati bersama. Kita takkan berhenti sampai mati. Malah berani mengancam kami. Kami ada banyak. Kau bisa mengancam kami. Aku sendiri bisa jatuhkan kalian semua. Maksudku, yaitu kalau kalian tak takut, sudah lama menyerang dan membunuh Rizky. Buat apa Sandra Putri Ayu dan mengancamnya sia-sia? Rizky, segera lepaskan aku. Kalau tidak, aku suruh adikku langsung membunuhnya. Okey, bunuh saja. Kau, Putri Ayu, kalau kau benar mati hari ini, aku, Rizky, takkan menikah seumur hidup. Kau akan selalu hidup di hatiku. Baik, walau aku mati di sini hari ini, aku rela. Arif, lakukan saja. Okey, sabar. Aku tak percaya hari ini kami yang banyak tak bisa mengalahkanmu. Aku hitung mundur 3. Kalau kau tak berlutut, aku benar membunuhnya. 2. 1. Jangan! Lakukan saja. Lagian aku tak mau hidup. Kita mati bersama. Hentikan. Siapa yang sentuh putriku? Sehelai rambut pun. Ku buat dia jadi abu. Ayah. Lepaskan dia. Mau dilepas ya? Dilepas. Kalau belum ada solusinya, aku takkan melepaskannya. Ada apa ini? Kenapa menculik putriku? Maaf, aku gagal melindungi Putri Ayu. Ayah, aku sendiri yang mau ikut campur. Jangan salahkan Rizky. Siapa suruh bicara? Fajar, kita tak ada dendam. Apa mungkin ada salah faham? Pak Tua Ayu, jangan salah paham. Kami bukan mengincar Anda. Asal Anda tak ikut campur, bawa saja putri Anda. Kita kan sering ketemu.
Tak perlu sampai ribut besar kan? Hari ini di sini, ku jadi penengah. Kita pakai cara lain untuk atasi masalah. Bagaimana? Lalu Pak Tua Ayu mau jadi penengahnya gimana? Gampang. Lepaskan dia. Aku biarkan kalian pergi. Mulai sekarang, dendam dua keluarga kalian. Bagaimana cara menyelesaikannya? Aku tak ikut campur. Mustahil. Lalu, apa maumu? Dulu kau berani hancur bersama karena kau dalam posisi lemah. Aku yakin kau bertekad. Tapi sekarang beda. Walau kau mau hancur bersama, Pak Tua Ayu takkan setuju. Sebenarnya apa maumu? Aku mau bawa Putri Ayu, Putri Intan, dan Putri Sari. Setelah kami pulang, kami akan lepaskan mereka. Mustahil. Ya sudah, mari kita hancur bersama. Baiklah, mari hancur bersama. Tak bisa. Rizky, sudah kubilang. Lihat, Pak Tua Ayu tak akan setuju. Kau tak berhak bicara. Fajar, kau mau bawa Sandra. Itu tak mungkin. Begini saja. Aku jamin. Ku jamin Rizky takkan mengusikmu hari ini. Pak Tua, di saat genting ini, jaminan siapapun tak bisa aku percaya. Aku tak percaya kau berani hancur bersama. Dengar ya, kalau kau memaksaku, aku tak segan korbankan putriku. Berarti tak ada negosiasi? Hari ini, kau tak bisa bawa siapapun. Itu kataku. Tak bisa negosiasi? Abaikan saja. Baiklah. Cukup. Karena usulku tak disetujui, aku punya ide lain. Bagaimana? Baik, Pak Tua Ayu. Katakan saja. Kita main sign ball untuk selesaikan ini. Kalian bertaruh. Kalau Rizky kalah, Ayu, Putri Sari, Putri Intan, bawa saja mereka. Kalau Rizky menang, lepaskan mereka dan pergi. Tapi, aku jamin dengan reputasiku nyawa kalian. Oh, baik. Tantangan ini aku terima. Fajar, berani terima? Jangan dengarkan dia. Skill biliar Rizky luar biasa. Awas, kita kalah di tempat yang tak terduga. Karena kau sangat yakin, kami yang tentukan aturan mainnya. Baik, kau yang bilang. Samset, 2 menang. Tiap set, aturannya beda. Aku yang atur semua. Bagaimana? Tahu, tak bisa kalahkan aku. Malah pakai aturan untuk kalahkanku. Sungguh licik. Baik, aku setuju. Ini. Ayah, tenang. Skill 9 ball, Rizky sangat bagus. Jangan khawatir. Ayo, Rizky. Aku yakin kau pasti bisa mengalahkan mereka. Set pertama, masukkan bola melewati rintangan. Jika bola menyentuh rintangan, dapat penalti. Sepertinya cuma tambah rintangan. Dengan kemampuan Rizky, pasti tak masalah. Ini terlalu mudah. Tunggu, aku belum selesai. Jangan kira aturannya cuma ini. Aku mau kau main dengan mata ditutup. Aku mau kau main biliar dengan mata tertutup. Sangat licik. Fajar, apa kau masih manusia? Dia sendiri yang bodoh memaksa diri setuju. Jangan salahkan aku kalau dia bodoh. Jangan ribut dengannya. Aku setuju saja. Hari ini, aku akan buatmu mengerti satu fakta. Kau, Fajar, hanya dengan mengandalkan aturan yang tak adil ini, kau pantas mengagumi kemampuanku. Mau apa sih? Sudah tahu aturannya. Cepat main. Adik. Sentuh rintangan. Penalti. Gawat, gimana ini? Rizky pakai penutup mata, tak bisa lihat bola. Sayang, sedikit lagi. Di pukulan berikutnya, akan kubuat kau lihat bagaimana aku secara sempurna mengumumkan kekalahan.
Dasar otakku, lupa. Kau pakai penutup mata, tak bisa lihat. Memang sedikit lagi. Tapi, kau tak punya kesempatan pukulan berikutnya. Apa katamu? Oh, aku tahu. Rizky mau menyerah. Terburu-buru minta maaf. Minta maaf? Minta maaf sekarang terlalu telat kan? Menyerah, minta maaf. Kalian pasti salah paham padaku kan? Lalu apa maksudmu? Jangan bilang kamu bisa tanpa kesalahan habisi semua dalam satu pukulan. Memangnya apa? Rizky, ada batasnya juga mimpi di siang bolong. Lihatlah dirimu sekarang. Kayak orang buta. Masih bilang bisa habisi semua dalam satu pukulan? Menurutku, matamu ditutup terlalu lama, jadi mengigau. Aku tak tertarik berdebat dengan kalian, para bajingan sempit pikiran. Kau tak bisa lihat meja biliarnya kan? Mungkin kau tak tahu di mana bola putihnya. Jika bola kena rintangan, ada penaltinya. Jangan salahkan aku, tak... Dia benar-benar tahu di mana bola putihnya. Bagus sekali. Hoki, pasti cuma hoki. Matanya ditutup. Mana mungkin dia tahu? Fajar, kemampuanmu cuma segini. Seumur hidupmu, cuma bisa andalkan mata. Kau takkan pernah capai tingkat tahu posisi dari suara. Bola 9 terakhir hanya beberapa senti dari rintangan. Aku ingin lihat, Rizky, bagaimana caramu tak kena rintangan dan masukkan bola. Akan kena. Asal kau, Rizky, buat bola 9 meleset sedikit, pukulan berikutnya aku yang menang. Kamu mengumumkan, Rizky menang! Syah! Rizky, bagaimana kau bisa? Tak ada komentar. Tapi jangan senang dulu. 2 dari 3. Kalian belum menang. Babak kedua. 2 bola tiap meja. Hanya 3 meja. Tiap orang cuma 1 pukulan. 1 pukulan, cuma 1 bola. Kami bertiga lawan kau. Yang paling sedikit pukulan, menang. Jika jumlah pukulan sama, kami tetap menang. Ini kan menindas. Walau adik masukkan 1 pukulan tiap meja, jumlah pukulannya sama, adik tetap kalah. Taruhan ini, walau adik sehebat apapun, tak mungkin menang. Fajar ini sungguh licik. Ngomong apa kalian? Tutup mulut kalian semua. Atau akan ku jahit, Rizky. Kau yang setuju aturannya. Aturannya, aku yang tentukan. Baik, aku setuju. Tapi tempat ini terlalu sempit. Kita main di klub biliar keluarga Rizky. Aku dan adikku dan juga dia lawan kau. Pekundang, bukan ancaman. Minggir. Mainmu bagus, tapi hari ini kau pasti kalah. Benarkah? Kecuali kau bisa 1 pukulan. Masukkan 2 bola di meja berbeza. Kalau pukulan ini tak masuk, kau kurang 1 bola. Kalah. Walau kau masukkan 2 meja dengan 3 pukulan, masih kalah. Jadi apapun caraku, pasti kalah, ya? Syukurlah.
kita masih ada babak ketiga. Tak tahu malu. Sungguh tak tahu malu. Kak Rizky, mungkin ada cara lain. Belum tentu kalah. Walau Rizky hebat, dia melawan 3 orang. Tak ada cara. Ini situasi yang tak bisa diatasi. Aku memang cuma bisa pukul sekali lagi. Tunggu aku selesai. Rizky, kau kalah. Bola masih berputar. Masih ada harapan. Aku cuma pukul 2 kali. Masuk 3 bola. Kok aku kalah? Mustahil. Bola putihmu masih di meja. Kau pikir kau bisa sihir? Masa bisa terbang keluar? Naga terbang! Mulutmu sialan. Sembarang bicara. Aku tak tahu bola dia bisa terbang ke sana. Aturan 2 dari 3. Fajar, kau kalah. Syukurlah, kita selamat. Sudah kuduga. Kak Rizky tak terkalahkan. Pasti bisa. Hebat. Aku tak menyangka. Keluarga Rizky ternyata punya ahli sepertimu. Jangan banyak omong. Kau kalah. Aku terima kalah. Kau harus beritahu bagaimana kau melakukannya. Bagaimana caramu? Bola putihmu kok bisa terbang? Dan lagi, gimana kamu bisa tepat menembak bola ketiga? Gampang. Aku dengan sangat cepat menyentuh sisi bola putih. Manfaatkan putaran, buatkan benturan agar bola putih melompat. Belajar 10 kehidupan. Mungkin bisa. Oke. Aku kalah. Ayo. Tunggu. Arif. Dendam kakakku yang kau bunuh. Pasti ku balas. Tunggu saja. Oh ya? Aku tunggu saja. Tapi, jangan buatku tunggu lama. Oh ya, aku kasih tahu Lasya. Sebenarnya, ibumu dulu saat kecelakaan tidak mati. Dia cuma jadi vegetatif. Aku, tangan kualah yang cabut selang oksigennya. Makanya dia mati. Kau apa? Ibu juga kau bunuh. Kau benar-benar brengsek. Kau lebih buruk dari brengsek. Orang tuaku lama membesarkanmu. Kau malah... Dasar kau brengsek keluarga Riz. Apa dosa kami sampai mengadopsi iblis? Rizky muda, apa rencanamu? Ayah, Kak Sari, Kak Lila, aku pasti akan menangkap Arif dan menghukumnya. Ibu dan kakakku takkan mati sia-sia. Adik, apapun yang kau lakukan, kami mendukung. Rizky muda, kita tak boleh kehilangan anggota keluarga lagi. Kelompok Fajar sangat kejam dan keji. Saat pergi, pastikan keselamatanmu. Kak Rizky, aku tahu di mana Arif. Biar saya perkenalkan. Ini dari Badan Penegakan Hukum Ibu Kota. Kepala Biro Hukum. Dan ini yang sering saya sebutkan, Rizky. Saudara Rizky. Hello. Saudara Rizky, sebelum bicara, saya ada pertanyaan yang perlu Anda jawab. Silakan. Saya tahu bakat biliar Anda sangat hebat, tapi sepertinya Anda selalu hidup sederhana. Kenapa? Dan Anda donasikan semua hadiah ke yayasan anak? Ini maksud Anda. Tren judi biliar saat ini sangat marak. Sebagai pemain, aku main biliar bukan demi uang. Lalu demi apa? Karena minat. Aku ingin menjadi pemain terbaik di dunia. Sekalian, bantu yayasan anak. Judi adalah sumber kejahatan. Sebagai pemain, aku paling benci judi biliar. Kak Rizky hebat. Kamu pasti akan jadi pemain terbaik. Saya kagum. Saya jamin, hall biliar keluarga Rizky takkan pernah ada judi biliar. Baguslah. Kepala Biro Hukum. Anda kemari untuk... Hari ini, saya mewakili pemerintah ibu kota untuk memohon demi negara Suria membantu satu hal. Silakan. Asal saya mampu, saya siap membantu. Saat ini, Arif dan Fajar sembunyi di luar negeri, Pulau Nirwana, wilayah utara.
Pulau Nirwana sudah dengan berbagai negara menandatangani konvensi internasional. Semua yang masuk ke pulau dilarang menggunakan kekerasan dan dilarang menerobos masuk. Pemimpin Pulau Nirwana memang merupakan anggota kerajaan dari wilayah utara. Dan Ia juga memiliki kemampuan biliar yang luar biasa. Dulu, Fajar pernah membantunya. Makanya kali ini, dia menampung Fajar dan kawan-kawannya. di tangan pemimpin Pulau Nirwana ada chip biologi nomor 0. Untuk negara kita, penelitian satelit sangat membantu. Kami harap kau bisa ajak pemimpin pulau bertaruh biliar. Jika dia kalah, kau bisa meminta chip biologi itu serta minta Arif dan Fajar. Bagaimana jika pemimpin Pulau Nirwana tak berani bertaruh biliar dengan Kak Rizky? Tenang, dia pasti setuju. Kalau dia kalah dan tak mau menepati janji, Dia tak berani. Jika dia ingkar, konvensi yang dia tandatangani akan batal semua. Saat itu, kami bisa menerobos masuk dan menangkap mereka semua. Rizky. Oh, Rizky. Kau terus saja muncul. Di Pulau Nirwana, tak boleh berkelahi. Aku di depanmu. Berani kau serang. Arif, jangan keterlaluan. Rizky, bunuh aku. Demi kakakmu, demi ibumu. Balas dendam. Kenapa tak berani, pengecut? Kalau aku, walau mati, pasti bunuh pembunuh ibumu. Berani sekuat apapun, kau takkan berani. Bertarung di Pulau Nirwana itu melanggar konvensi. Nanti negara-negara menuntut negara Tiongkok. Kau ini apa mampu tangguh? Bosan. Ayo, kita lanjut minum. Tunggu. Kenapa mau main tangan ya? Kalau hari ini kau berani, aku anggap kau pria sejati. Kalau tidak, kau cuma sampah. Kak Rizky, dia cuma ingin memancingmu. Kalau kita serang duluan, kita akan langsung ditangkap orang di sini. Tenang, aku tak sebodoh. Kalian pikir sembunyi di Pulau Nirwana bisa selamat? Jangan banyak omong. Berani, serang saja. Tak berani, tutup saja mulutmu. Tentu aku takkan serang. Hari ini, aku datang untuk membawa kalian pergi. Cuma kau. Cuma aku, karena hari ini aku akan bertaruh biliar dengan pemimpin Pulau Nirwana. Apa? Taruhan? Biliar? Rizky, kau benar-benar tak sadar diri. Beraninya kau bertaruh dengan pemimpin pulau. Ada yang berani bertaruh dengan pemimpin pulau? Bertaruh dengan pemimpin pulau? Jangankan kau bisa menang. Walau kau bisa menang, kau tak punya hak bertaruh dengan pemimpin pulau. Benar, kalau mau bertaruh dengan pemimpin pulau, minimal harus punya dana sebesar 1 provinsi. Walau keluarga Rizky dan keluarga Ayu dijual bersamaan, takkan seharga itu kan? Yang terpenting, bukan cuma butuh dana, tapi juga surat rekomendasi pemerintah ibu kota. Pemerintah ibu kota takkan beri kau surat rekomendasi. Kudengar, ada yang mau bertaruh denganku ya? Pemimpin pulau, orang ini bicara sembarangan. Dia tak menghargai Anda. Kau adalah Rizky? Ya, kau dan Arif serta Fajar ada dendam ya? Benar. Kalau kau dendam pada mereka, cari saja mereka. Kenapa mau bertaruh denganku? Kalau kau mau mengusir mereka bertiga dari Pulau Nirwana, aku takkan mengganggumu. Cuma kau pantas mengganggu pemimpin pulau. Kau pikir kau siapa? Aku sangat tak suka cara bicaramu. Ku beri kau kesempatan terakhir untuk hidup. Sekarang, segera pergi. Selama tujuan tak tercapai, aku takkan pergi dari sini. Baik. Pemimpin tak perlu menakutiku. Jika Anda membunuhku, aturan Anda sendiri akan rusak. Nanti, semua aturan di pulau ini akan hancur lebur. Anak muda, berani sekali. Tapi kau ingin bertaruh denganku, aku juga bisa memilih untuk menolak. Tidak, Anda harus terima. Apa hakmu menyuruh pemimpin pulau terima taruhan? Kau pikir kau siapa? Pemimpin pulau harus terima, karena kami memenuhi syarat taruhan Pulau Nirwana. Jangan sok. Apa kau bisa siapkan dana sebanyak itu? Walau kau punya dana sebanyak itu, kalian tetap tak punya surat rekomendasi pemerintah ibu kota. maaf, kami punya surat rekomendasinya. Benar-benar dari negara Suria, surat rekomendasi pemerintah ibu kota. Ini dana taruhan kami, disediakan pemerintah ibu kota. Kepercayaannya terjamin. Pemimpin pulau, sekarang sesuai aturan Pulau Nirwana, aku resmi mengajakmu bertaruh. Kau cari mati, paham? Kau cari mati, paham? Selama ini, ada 8 orang bertaruh denganku. Mereka semua adalah Dewa Biliar. Bahkan mantan Dewa Biliar Barat juga kalah dariku. Apa kau yakin kau lebih hebat dari mereka? Kak Rizky, Tenanglah.
Pemimpin pulau, kalau memang begitu, Anda harusnya senang karena aku datang untuk memberimu uang. Aku tak butuh uang lagi. Taruhan hanya semangat masa lalu. Sayangnya, sudah tertulis di konvensi, tak bisa diubah. Pemimpin pulau, jika Anda mau usir Arif dan teman-temannya, kita masih bisa bicarakan lagi. Kita? Kalian berdua tenang saja tinggal di pulauku. Kalau sampai tersebar, Pulau Nirwana tak bisa lindungi 2 orang, apa Pulau Nirwana ini masih perlu ada? Kau, anak muda, selain syarat wajib ini, taruhan bilirmu denganku adalah nyawa kita berdua. Kulihat kau masih muda. Tak ingin kau hancur di pulauku, menodai tempatku ini. Ku beri kau pilihan terakhir. Tarik kembali tantanganmu dan segera enyah. Kau pikir mungkin, kalau kau tak mau usir mereka bertiga, kau harus terima ajakan taruhanku. Baik-baik. Karena kau bersikeras menantangku, aku akan menerimanya. Rizky, kau pasti mati. Berani bertaruh dengan pemimpin pulau, tak sadar diri. Si Rizky tahu kenapa pemimpin pulau tak pernah kalah? Karena di Pulau Nirwana, cara bertanding, aturannya. Semua pemimpin pulau yang atur. Kau fikir kau tak terkalahkan? Bisa kalahkan pemimpin pulau? Kau sungguh naif. Maksudnya? Maksudnya, apapun caranya main biliar boleh. Tak harus di meja. Itu tak bisa main biliar kayak tenis, kan? Tak sampai begitu. Pertandingannya harus masuk akal. Kalau tidak, kita... Sudah. Kalian berdua jangan bisi-bisi lagi. Tanda tangani perjanjiannya. Anak muda, aku ingatkan kau untuk terakhir kalinya. Jika perjanjian ini ditandatangani, kau takkan bisa mundur lagi. Kak Rizky. Lihat. Pacarmu masih peduli padamu. Anak muda, kau mungkin belum tahu apa arti kematian bagi seorang manusia. Tentu aku tahu arti kematian. Jika mati, semuanya lenyap. Jadi aku takut mati. Tapi jika aku tak siap mati, bagaimana aku balas dendam untuk kakakku? Kalau kau takut mati, kenapa jadi mati? Karena dalam hidup manusia, ada banyak hal. Dari hidup mati. Baik, karena kau sangat ingin mati, akan kukabulkan. Menurut kalian, pemimpin pulau apa bisa kalah? Tenang. Pemimpin pulau sudah lama bertaruh. Takkan kalah. Lagi pula, kalau pemimpin pulau kalah, apa urusannya dengan kita? Otakmu kurang oksigen? Coba pikirkan. Kalau pemimpin pulau kalah dan menawar nyawa kita bertiga demi 1 nyawanya, apa menurutmu Rizky akan setuju? Ternyata nyawa kita bertiga yang jadi taruhannya. Memangnya apa lagi? Kau pikir pemimpin pulau akan bertaruh nyawanya sendiri? Sesuai aturan Pulau Nirwana, taruhan nyawa 3, set 2 menang. Tapi jenis permainannya aku yang tentukan. Jika kalian tak ada masalah, ikutlah denganku. Yo! Set pertama, lingkaran Vajra. Aturannya sederhana. Gunakan bola putih, tembak bola hitam ke lubang. Berarti menang. Sepertinya pasti menang. Pemimpin pulau memang jagoan sejati. Aku main lebih dari 20 tahun. Tak pernah lihat permainan seperti ini. Kak Rizky? Tenang. Anak muda, kau duluan. Menarik. Tapi hanya sebatas ini. Gimana caranya? Gawat! Dari atas, pukul bola putih di bawahnya agar melompat untuk lepas dari jebakan. Saat memukul bola putih, beri efek kiri agar meluncur di tepi. Lalu manfaatkan tenaga, gunakan tepi meja dan lubang untuk pelok. Masukkan bola hitam. Jebakan cingkang. Aku iblis yang tak bisa kau kalahkan. Gawat, apa ini tipu muslihat? Kaget aku! Sedikit lagi, sayang sekali.
tepi ini ada kemiringan 2 mm. Makanya perhitungan lintasanku jadi melenceng. Oh ya, aduh, sayang sekali ya. Lain kali, ingat untuk periksa dengan teliti. Kalian sungguh licik. Intinya, bukankah karena dia terlalu payah? Pemimpin pulau, kamu menang. Pemimpin pulau, taktik hebat. Ini tak adil. Kau bilang meja ini miring 2 mm. Lalu kenapa sebelumnya tak periksa dengan teliti? Kau sendiri ceroboh. Siapa yang salah? Tepi, tak perlu banyak bicara. Kalah ya, kalah. Pemimpin pulau, setidaknya kau orang besar yang terkenal dunia. Kenapa caramu begitu licik? Apa kau tak bisa bertanding dengan Kak Rizky secara adil? Atau kau tak berani? Nona kecil, dia taruhan nyawanya. Tentu aku rela lakukan apapun untuk menang. Hanya yang bertahan hidup yang jadi pahlawan. Cih, pasal pengecat. Pengecat! Nona kecil, tahu nggak sebelumnya orang yang bertaruh nyawa denganku, gimana cara mati mereka? Bukan semuanya kalah karena skill. Ada yang aku racun duluan. Ada yang kupotong jarinya. Ada yang tahu keluarganya aku culik. Tak tahan tekanan, lompat bunuh diri. Demi menang, aku rela lakukan apapun. Kau sama sekali tak sadar bertaruh nyawa denganku apa artinya. Semua yang kau lakukan hanya untuk menutupi kepengecutanmu. Jangan banyak omong. Cepat mulai babak berikutnya. Putaran kedua ini adalah permata penahan angin. Syarat kemenangannya adalah memukul bola putih dan hitam masuk lubang bersamaan. Tiap orang punya 3 kali pukulan. Yang pakai pukulan lebih sedikit, dia... Aku mau periksa bola. Tentu saja. Satu, berat. Ternyata main curang. Untung sudah diperiksa. Bola ini bagaimana rasanya? Bola putih tiba di hitam lebih berat 5 kali lipat. Gimana mainnya? Pantas namanya. Permata penahan. Gimana, Kak Rizky? Yakin? Dia curang lagi. Baiklah, bola ini sudah kau periksa. Kita main bola yang sama. Kali ini tak ada masalah kan? Tak ada masalah. Sangat adil. Baik, kalau begitu silakan. Tunggu. Kalau tak salah ingat, sesuai aturan, yang kalah ronde lalu berhak memilih urutan giliran ronde ini. Ini. Aku pilih giliran kedua. Pemimpin pulau, anda tak keberatan kan? Tentu saja tak ada masalah. Gawat. Pemimpin pulau awalnya mau Rizky duluan menang tanpa perlawanan. Tak disangka, malah dijebak balik. Bola ini tak bisa dimainkan. Akan kulihat apa caramu. Pasti kamu sedang berpikir, bola ini tak bisa dimainkan, kan? Mana mungkin. Pemimpin pulau sangat terkenal. Bola begini bagimu pasti sangat mudah, kan? Bocah ingusan. Sengaja main kedua, mau lihat aku malu, kan? Karena kau sudah periksa bola dan tak protes, berarti kau setuju babak kedua dan tak ada faktor kecurangan, kan? Tentu saja. Jika pemimpin pulau bisa, aku juga bisa. Lihat baik-baik. Apa benar bisa berhasil? Menurut pengalamanku, ini mustahil. Apa maunya pemimpin pulau? Apa dia cuma membual? Jangan banyak omong. Nyawa kita sekarang dipertaruhkan di meja ini. Harus andalkan pemimpin. Pemimpin pulau, apa kau sengaja kalah? Kenapa? Kau belum makan? Abah, aku ini cuma menyesuaikan sudut. Pemimpin pulau, ada apa ini? Jangan banyak bacot, kan masih ada pukulan ketiga. Lihat baik-baik, sampah.
Sudah kubilang pemimpin pulau, simpan kartu as. Bagaimana caramu? Aku bisa banyak hal. Bukan dalam sekejap kau bisa pahami. Tunggu, apa yang kau pakai di lenganmu? Poka. Matamu tajam juga. Karena sudah ketahuan oleh aku tunjukkan apa salahnya. Kau curang! Kau pakai alat canggih agar pukulanmu sekuat ini. Sepertinya bukan aku yang kalah. Tunggu, apa aturannya bilang tak boleh pakai? Perangkat bantu. Ada yang rabun. Pakai kacamata. Ada yang kaki lemah. Pakai tongkat. Aku ini ototnya lemah. Pakai perangkat bantu. Ini. Apa masalahnya? Ini cuma alasan. Kalian menyerahlah. Aku belum main. Kok tahu aku kalah? Kalau mau menang, cuma ada satu cara. Tapi... Demikianlah nasibku. Takkan ku hindari. Kak Rizky! Pedang tembal tak tajam, kreatif tanpa rumit. Benar-benar nekat. Putaran ini, kita seri. Kau pakai 3 pukulan. Aku cuma 1 pukulan. Siapa yang menang? Tuan Rizky memang menang. Permainan selanjutnya apa? Kita pukul 11 bola merah. Siapa yang masuk lebih banyak, dia menang. Sederhana kan? Kalau sesederhana itu kurang seru. Kita bersamaan, tanpa jeda, gantian. Kau pukul bola putih, aku pukul bola hitam. Akhirnya, siapa yang masuk lebih banyak, dia menang. Aturan apa ini? Sudah dijelaskan saat tanda tangan, aturan di sini atur sendiri. Baiklah. Ayo. Kak Rizky, jangan setuju. Dengan kondisi fisikmu sekarang, ini pertandingan yang tak adil. Biliar, aku takkan kalah dari siap. Ada trik licik apa lagi? Pakai saja. Biar kau tahu, kejahatan takkan menang. Bagus! Yes! Anak muda, kau kurang menghargai orang tua. Aku belum masuk bola, kau bisa masuk. Sial. Kau tak main giliranku. Pemimpin pulau masuk 1. Pemimpin pulau masuk 2. Pemimpin pulau masuk 3. Mana mungkin kau bisa mengalahkanku? Rizky masuk 1. Ini taktik tipuan. Tak apa, cuma masuk 1 bola saja. Pemimpin pulau masuk 7. Tinggal 1 bola terakhir. Ini formasi 10 penjuru. Bola putih pemimpin pulau keluar. Hilang. Nona, jangan salahkan aku. Tak beri pacarmu kesempatan. Biar kau rasakan suasana putus asa ini. Kau fikir tanpa tangan kananku, aku tak bisa Apa? Formasi 10 penjuru? Ku hancurkan. Rizky, masukkan 8 bola merah. Rizky menang. Mustahil. Ini mustahil. Kok bisa begini? Kau kalah. Kak, terus kita gimana? Mana aku tahu jadi begini? Apa pemimpin pulau mau ngelak? Aku tak terima. Tadi jelas-jelas aku akan menang. Cuma aku tak tahu kamu bisa main tangan kiri. Kalau tidak,
Bola terakhir tadi kamu takkan gagal. Kalau tidak, kamu takkan siapkan jebakan untuk menghinaku. Kalau tidak, kamu takkan kalah. Benarkah? Tentu saja. Tapi kau tak tahu. Semua ini sudah dalam rencanaku. Apa? Sejak kau lihat tangan kananku terluka, sama sekali tak bisa menang. Kau bicara apa? Meski kau pemimpin pulau, tapi di hatimu, kau orang licik dan pengecut. Kau sama sekali tak pantas main biliar. Kau menghina olahraga biliar. Yang kau pedulikan hanya kepentingan di luar biliar. Asal aku tahu semua ini, menangimu sangatlah mudah. Kak Rizky, sejak awal sudah direncanakan. Benar? Begitulah. Kau bikin aku cemas. Sebenarnya, awalnya aku juga bertaruh. Tapi saat melihat matanya Serakah ingin melumpuhkan tangan kananku, aku langsung tahu, aku pasti menang. Lalu, tangan kananmu? Terus tangan kananmu nggak apa-apa? Sakit. Ternyata kamu nggak pura-pura. Cuma tangan kanan, rusak ya sudahlah. Di mana aku kalah? Sekarang, tak apa aku beritahu. Aku sudah dengar kau jago kayu main cepat. Kau pakai trik ini untuk menundukkan banyak orang yang bertaruh nyawa. Walau tangan kananku tak terluka, aku belum tentu menang. Kau bisa manfaatkan tangan kananku terluka dengan mudah menangin babak ini. Tapi kau terlalu serakah. Kau tak sadar aku ambidextrous. Jadi, tangan kiriku ku coba sembunyikan. Sampai-sampai kau tunjukkan sisi kekerasanmu. Kau pikir kau pasti menang. Kau pakai bola hitam untuk menyerangku. Saat itu, aku tahu aku pasti menang. Jadi, kau pakai tangan kananmu tukar giliran mainku? Tidak, lebih tepatnya, aku pakai tangan kananku tukar nyawamu. Kalah. Aku kalah, Toto. Kau kalah bukan karena biliar, tapi dirimu sendiri. Sekarang, mau bunuh atau apa, terserah padamu. Pemimpin pulau, kita tak bisa menyerah begitu saja. Benar! Aku beri kau dua pilihan. Apa? Pertama, penuhi taruhan, bunuh dia. Aku beri syarat. Kalau kau setuju, aku bisa batalkan taruhan ini. Katakan. Jangan setuju. Kita kan bisa habisi dia. Pengawal, tangkap mereka. Jangan biarkan mereka lari. Pemimpin pulau. Apa? Pemimpin pulau. Jangan begini pada kami. Pertama, aku mau kau bawa mereka bertiga kembali ke negara Suria. Kedua, aku mau kau serahkan chip biologi. Chip biologi. Kau masih menginginkan ini? Benar. Baik. Aku setuju. Baguslah. Rizky, jangan sombong. Sudah ku bilang, takkan ku lepaskan. Ya pulang ke negara Suria. Terima hukuman. Rizky, Kak Rizky, maafkan aku. Lepaskan aku. Ku beri semua hartaku. Ini ya, bawa mereka pergi. Rizky, Kak. Adik, kamu hebat banget. Kakak bangga padamu. Kasus pembunuhan Arif sudah terbukti, dihukum mati. Fajar dan Bagas saat mengelola klub juga terlibat banyak pembunuhan keji, juga dihukum mati. Rizky muda, ayah sangat bangga padamu. Ayah, Kak Sari, Kak Lila, semua ini adalah kewajibanku. Rizky muda, soal ini sudah selesai. Pernikahanmu dan Ayu, apa juga harus segera diatur. Paman, aku ikut Kak Rizky. Ayah, Kak Sari, Kak Lila, aku dan Ayu mau nikah jalan-jalan. Kami tidak akan gelar pesta yang repot. Ke luar negeri? Lalu kalian mau kemana? Di dalam negeri. Selama ini, aku terus bertanding di luar negeri. Waktu di dalam negeri sangat sedikit. Aku dan Ayu mau jalan-jalan. Lihat keindahan alam tanah air kita. Asal bersama Kak Rizky. Aku mau kemanapun. Urusan kalian anak muda, ayah tak bisa ikut campur. Ibu, kakak, kalian akhirnya membalasnya. Kak Rizky, hari ini aku milikmu. Ternyata tak bisa lolos dari cengkeraman. Dasar. Kak Rizky, di dunia ini ada banyak master biliar. Kenapa kamu bisa jadi dewa biliar? Gampang kok, karena gangguan pikiran. Beberapa master biliar setelah mencapai titik tertentu mulai pakai trik kotor. Gangguan pikiran makin banyak. Meski aku selalu ingin menang, tapi aku lebih nikmati bersama lawan kesenangan bertanding. Asal kita bisa bersihkan pikiran, kita bisa tanpa keinginan.
Dengan mental yang normal melihat semua hal di dunia berubah secara alami. Oh, begitu. Teknik dasar adalah pukul bola, adu ketepatan. Teknik menengah adalah psikologis, adu kinerja saat bertanding dan insting. Lalu apa itu teknik tertinggi? Teknik tertinggi adu jalan 1 langkah, pikir 10 langkah. Itu matematika, statistika, dan probabilitas. Di dalamnya, pengetahuan yang ada sangat luas. Terlalu rumit. Aku cuma tahu satu hal. Kak Rizkyku adalah dewa biliar terhebat di dunia.